Shalom, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kita semua pagi ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Tetap semangat sekalipun kita melaksanakan pembelajaran secara online, ya belum bisa bertatap muka. Tapi saya berharap kalian semua tetap semangat dan jangan lupa untuk terus menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan untuk memakai masker, mencuci tangan, ya, pakai sabun, dan kemudian menjaga jarak ketika kalian ada di tempat-tempat umum atau dalam kerumunan, ya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur kepadamu buat kesempatan ini Tuhan. Sebentar kami akan melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk materi yang keempat, mengasihi dan menghasilkan perubahan. Doa kami supaya kami boleh diberi hikmat untuk dapat belajar dengan baik, dan kami boleh mendapatkan berkat, ya, ilmu yang bermanfaat bagi kami, ya, dan mampukan kami untuk bisa menerapkan setiap apa-apa yang kami pelajari di materi ini. Terima kasih Tuhan, kami mohon berkat-Mu, kami mohon pimpinan Tuhan dalam segala sesuatu. Terpuji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk materi kita yang keempat ini, kita akan belajar tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Ya, ruang lingkup materi kita, ya, bagian yang pertama adalah pengantar, bagian yang kedua adalah kisah cinta seorang ayah, bagian yang ketiga cinta kasih kekuatan yang luar biasa, bagian yang keempat cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan, bagian yang kelima cinta kasih yang memadamkan api permusuhan. Kekuatan apa yang paling besar? Apa menurut kalian? Kekuatan apa yang paling besar? Ya, betul. Ya, kekuatan cinta kasih. Ya, itu adalah kekuatan yang paling besar di dalam dunia ini. Jangan berpikir bahwa kekuatan yang paling besar itu kekuasaan, ya, karena kekuasaan pasti sekali waktu akan berakhir, ya. Dan tidak ada kekuatan lain yang lebih besar daripada cinta kasih. Seorang yang bernama Warren Buffett, dia mengatakan bahwa kekuatan dari cinta kasih yang tanpa syarat, ya, maksudnya tidak ada kekuatan apapun di bumi ini yang sebanding dengan kekuatan cinta kasih yang tak bersyarat. Dan kalau kita menawarkan itu kepada anak kita, maka 90% anak itu sudah ada di jalan menuju ke rumah. Artinya anak itu akan hidup, ya, dengan baik, mentaati orang tua ketika mendapatkan kasih sayang yang baik dari orang tuanya, ya. Dan ketika anak-anak juga hidup dalam cinta kasih, saya percaya anak-anak itu akan mentaati orang tuanya. Mungkin ada saat-saat ketika kita tidak merasa nyaman dengannya, namun bila kita tahu bahwa bisa selalu pulang, ya, maka itu sesuatu yang sangat berarti dalam hidup ini. Dan saya ingin mengatakan bahwa setiap orang tua yang dapat menunjukkan kasih seperti itu kepada anaknya sejak masih kecil, maka cinta kasih itu akan menghasilkan manusia yang lebih baik, ya. Jadi kalau orang tua betul-betul bisa menunjukkan cinta kasih yang mendalam kepada anak-anaknya, maka anak-anak itu pasti akan hidup dalam keadaan yang baik, dan dia bisa menjadi manusia-manusia yang baik di masa depan. Kalian bisa membaca dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 21 sampai 24, dan nanti kalian silakan mengerjakan di Microsoft Form, ya. Kalian bisa menceritakan kisah yang ada dalam ayat-ayat itu. Nah, sekarang kalian juga diminta untuk menceritakan pengalaman kalian bersama dengan ayah ibumu, ya. Kalau tadi kalian membaca kisah tentang anak yang hilang, ya, bagaimana dengan pengalaman hidupmu sehari-hari? Apakah engkau pernah mengalami pengalaman seperti itu? Ya, dalam arti kalian mungkin pernah melakukan sebuah kesalahan seperti yang dilakukan oleh anak bungsu itu, dan kemudian orang tuamu memaafkan, atau mungkin kisah seperti apa yang, atau pengalaman seperti apa yang kalian pernah rasakan dalam hidup.
Ya, kalian bisa menuliskannya dalam Microsoft Form yang telah Bapak siapkan, ya, dan kalian bisa mengerjakannya di sana. Ya, kalian kembali lagi diminta untuk membaca kisah cinta seorang ayah. Ada di buku materi. Kalau saya bahas di sini mungkin terlalu panjang. Kalian kembali lagi diminta untuk bisa membaca kisahnya, karena memang itu bagian dari kegiatan literasi ya dalam kurikulum 13. Kalian diminta untuk membaca kisahnya dan kemudian kembali lagi untuk bisa menuliskan kisah singkatnya ya di Microsoft Form, dan kemudian kalian tuliskan apa yang bisa kalian pelajari ya dari kisah cinta seorang ayah yang luar biasa. Kita lihat bagian selanjutnya, bagian C, cinta kasih kekuatan yang luar biasa. Yohanes pasal 3:16. Kalian apakah hafal ayat itu? Ya, kita katakan bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Allah sangat-sangat mengasihi umat manusia. Untuk itulah Allah telah mengutus Yesus Kristus untuk menyatakan kasih-Nya. Kehadiran Yesus adalah tanda kasih Allah bagi kita umat manusia. Ya, Yesus telah datang ke dalam dunia ini sebagai wujud nyata kasih Allah kepada umat manusia. Nah, orang-orang yang dijumpai dan disapa oleh Yesus mengalami perubahan yang dahsyat. Hidup mereka diliputi oleh sukacita dan pengharapan baru. Mereka menyadari bahwa hidup mereka bermakna karena Yesus. Tentu kalian tahu kalau membaca dalam kitab Injil, kalian akan menjumpai bagaimana Yesus mengadakan mujizat, ya, menyembuhkan orang yang sakit, ya, ketika ada orang sakit datang kepada Yesus, ya. Kemudian membangkitkan ya orang yang mati, ya, menolong orang-orang yang dalam kesulitan, ya, seperti orang yang mengalami kesulitan, kekurangan anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Yesus hadir di tengah-tengah keluarga itu dan kemudian menyatakan pertolongan, ya. Jadi Yesus memberikan pengharapan yang baru ya bagi setiap orang yang dia jumpai ya di dalam dunia ini. Ya, kita akan lihat tentang cinta kasih yang mengubah dan mendamaikan. Ya, ada seorang tokoh namanya Dr. Martin Luther King Jr. Ya, seorang pendeta gereja baptis ya berkulit hitam dari Amerika Serikat. Ia pernah berkata, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Kembali lagi kalian bisa membaca kisah Dr. Martin Luther King Jr. di materi kalian, dan kalian juga diminta untuk menuliskan apa yang bisa kalian pelajari dari kisah Dr. Martin Luther King Jr. Kalian bisa mengerjakannya di Microsoft Form yang telah Bapak siapkan. Ya, apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Martin Luther King Jr. menunjukkan keberanian yang luar biasa. King telah merasakan kasih Yesus dalam hidupnya. Karena cinta kasih itulah ia pun belajar untuk mengasihi orang-orang yang membenci dirinya. King membandingkan dirinya dengan Musa yang dibawa Allah ke puncak gunung untuk melihat negeri perjanjian. Ulangan pasal 34 ayat 1-4. Dengan mata imannya King percaya bahwa negeri perjanjian, sebuah negara yang tidak membeda-bedakan warna kulit warga negaranya, sudah terbentang di depan. Perjuangan bangsanya sudah hampir tiba pada tujuannya. Kita tahu ketika itu Barack Obama terpilih sebagai orang kulit hitam pertama yang menjadi presiden Amerika Serikat. Ya, jadi perjuangan dari Bapak Dr. Martin Luther King Jr. itu menghasilkan hasil yang luar biasa ketika Pak Barack Obama kemudian menjadi presiden Amerika Serikat berkulit hitam yang pertama. Dan kita bersyukur bahwa ada orang-orang seperti beliau ini yang begitu gigih memperjuangkan penghapusan ya perbedaan ras ya dan warna kulit. Ya, orang ini berjuang sampai kemudian dia tewas
harus dibunuh oleh orang-orang yang tidak suka dengan perjuangan yang beliau lakukan. Ya. Dari Matius pasal 5 ayat 44 sampai 46, ya, Yesus mengatakan seperti ini, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapa-mu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat juga demikian? Bagaimana pendapat kamu tentang pernyataan ini? Coba diskusikan dengan teman-teman kamu. Ceritakan pengalaman kamu apabila kamu telah berhasil mengalahkan kebencian dengan cinta kasih. Nah, kalian diminta untuk menceritakan untuk tentu di Microsoft Form, ya, pengalaman kalian dalam mengalahkan kebencian dengan cinta kasih. Mungkin ada mungkin pengalaman-pengalaman ketika kalian masih SMP, ya, apakah ada teman-teman yang membenci kamu, ya, tapi kamu bisa tetap mengasihi mereka. Kalian bisa menuliskan, ya, cerita kalian atau pengalaman hidup kalian di Microsoft Form untuk nanti Bapak beri penilaian. Bahkan dalam kitab Roma pasal 12 ayat 20 sampai 21 juga disebutkan, kalau seterumu lapar, berilah dia makan, jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, menurut kamu apa arti ayat-ayat ini? Ya, nanti kalian kembali lagi bisa menuliskannya di Microsoft Form, ya, untuk melengkapi tugas-tugas kalian. Ya, kalian juga diminta untuk menceritakan pengalaman kalian bersama dengan ayah, ibu, kakek, nenek, bagaimana kalian bisa merasakan cinta kasih dari mereka, ya, dan pengalaman-pengalaman yang mengubah jalan hidup, ya, kalau ada, ya, kalian bisa menuliskannya di sana. Dan sebagaimana Pak Dr. Martin Luther King Jr. mengatakan, kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukannya. Dan apakah kalian setuju dengan pernyataan itu? Kalau iya, mengapa? Dan kalau tidak juga mengapa? Ya, ada banyak orang yang tidak suka terhadap orang yang berbuat kebaikan. Silakan kalian beri contoh-contohnya dan jelaskan bagaimana mereka yang diperlakukan dengan kejahatan itu membalasnya. Apakah dengan kekerasan atau tanpa kekerasan? Menurut kamu manakah yang paling cocok dengan ajaran Yesus Kristus? Dan kemudian menurut kamu kelompok orang manakah yang paling sulit, ya, kamu atau remaja gereja kasihi? Mengapa demikian? Mungkin kelompok-kelompok di masyarakat, adakah orang-orang yang sulit untuk dikasihi? Berdasarkan jawaban di atas, susunlah sebuah langkah-langkah kegiatan untuk menunjukkan bagaimana kamu bisa mengasihi orang atau kelompok yang selama ini kamu rasakan paling sulit untuk dikasihi. Kalau mungkin ada dalam hidupmu atau kelompok-kelompok tertentu atau temanmu yang sangat sulit untuk dikasihi, nah, kalian mulai menyusun langkah-langkah. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan, ya, untuk bisa mengasihi mereka? Ada tidak hal-hal yang bisa kamu lakukan untuk bisa mengasihi orang yang paling sulit dikasihi? Kalau nggak ada kelompok atau siapa, mungkin ya teman atau siapa, atau keluarga bahkan, atau kakak adikmu, atau bahkan orang tuamu, ya, yang paling sulit dikasihi. Ya, dan langkah apa yang bisa kamu ambil untuk menunjukkan, ya, cinta kasih kepada mereka atau mengasihi mereka? Ya, ini rangkumannya, kalian bisa baca, ya, mungkin di skip sebentar untuk membacanya. Oke, hanya itu saja untuk materi kita hari ini. Sekali lagi silakan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas kalian di Microsoft Form yang linknya nanti Bapak bagikan. Ya, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita masing-masing. Tapi sebelumnya sekali lagi mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan berdoa. Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan, kami bersyukur kami boleh belajar dalam pembelajaran materi yang keempat. Doa kami supaya Allah memberkati kami semua untuk bisa mengasihi semua orang,
dikasihi, bahkan orang yang paling sulit dikasihi, kami boleh mengasihi mereka. Puji nama-Mu, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya memberkati kami semua yang ada di sini, yang mendengar pengajaran ini, kiranya diberkati oleh Tuhan. Berkati juga kami doakan supaya Allah melindungi, menjaga kami, memberikan kekuatan kesehatan kami semua, dimanapun kami ada, diberkati oleh Tuhan. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami.